Halo Tribuners, kembali lagi dalam Go On Camp bersama saya Ilvan Fajar. Dalam kesempatan kali ini saya sudah terhubung dengan narasumber yaitu seorang supporter klub sepak bola Indonesia yaitu Jackmania Wanita atau yang sering disebut Jack Angel. Langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini yaitu Kak Yesi Anggita. Selamat siang Kak Anggita. Hai, Apa iya, kabar hari ini? baik. Oke. Langsung saja Kak. Eh, ini kan seorang Jackmania Wanita. Ini menyinggung soal Persija, Kak. Ini sebenarnya sudah sejak kapan gitu, Kak? Istilahnya berdarah oranye gitu ya, Kak? Kalau buat sejak kapannya sih, pertama kali itu aku diajak nonton. Mm-mm. Pertamanya sih kayak cuma nonton-nonton di TV gitu kan. Terus ajak nonton langsung, dan itu tuh kayaknya tuh kayak dapet banget gitu Mm. euforianya. Terus juga dapet banget kayak lebih lebih kena gitu kalau misalkan kalau nonton langsung gitu. Itu tuh pertama kalinya sih diajak dulu sama pacar aku gitu Mm. kan. Sama pasangan gitu diajak Mm. nonton, oke nonton. Terus lama-lama tuh kayak, Ketagihan. ih jadi ketagihan gitu, jadi pengen terus dan nggak mau kelewatan kayak Mm. gitu. Dan selalu update gitu kayak ada updatean apa tuh selalu ngikutin Mm. kayak gitu sih Kak. Jadi kayak penasaran dan pengen banget gitu, uh, kayak pengen banget nggak mau kalah gitu, nggak mau kalah Iya. kayak gitu. Berarti setiap Persija berlaga berarti nggak pernah ketinggalan gitu, Kak? Apakah memang langsung datang ke stadion atau cuma sekedar nonton di TV di rumah gitu, Kak? Kalau nonton langsung sih harus harus banget gitu Mm. disempetin buat Mm. nonton langsung. Cuman kalau emang bener-bener lagi nggak bisa banget, itu Mm. ya mau nggak mau gitu ngeliatnya tuh di TV. Kalau nggak streaming sih biasanya kayak gitu. Oke. Nah, ini kan sudah dengar kabar pastinya Kak dari Kak Yesi ini. Kabar terbaru dari PT Liga Indonesia dan juga PSSI kan sudah ada surat rekomendasi untuk menggelar kembali Liga 1 musim 2020 pada Oktober mendatang. Ini sebagai kabar yang positif atau sebaliknya nih bagi Kak Yesi sendiri? Sebenarnya sih kalau buat melangsungkan itu kayaknya sih kurang kurang yakin ya, karena buat kondisinya aja tuh belum banget memungkinkan, apalagi sekarang tuh juga pandemi juga malah makin Parah. kan kayak gitu. Jadinya kayak buat dilangsunginnya tuh harus bener-bener ketat banget gitu. Kalau misalkan mau Hmm. misalkan mau dimulai lagi kayak gitu, harus bener-bener ketat banget. Dan kalau misalkan yang aku tahu itu tuh kalau misalkan mau diadain lagi kayak buat swab testnya, Hmm. terus buat yang buat kesehatan-kesehatan Rapid ditanggung, kan itu juga. ditanggung sama klub kayak gitu kan. Iya. Otomatis ada dana tambahan kayak Hmm. gitu. Jadi kalau buat aku sih, menurut aku nanti dulu nunggu bener-bener steril banget dan bener-bener kayak masalahnya kan bukan cuma satu orang dua orang dong, otomatis satu klub aja ada berapa banyak orang kayak Iya. gitu. Apalagi ketemu sama klub yang beda lagi gitu kan, Iya. kayak lawannya atau apa kayak gitu sih. Jadi kayak ntar dulu lah, nunggu bener-bener steril banget. Soalnya Hmm. juga takut was-was juga kan, takut pemain kenapa-napa, takut krunya kenapa-napa kayak gitu. Hmm. Meskipun sudah ada protokol yang ketat dari PSSI dan Liga 1 tetap belum yakin ini Kak. Kan juga penonton Iya juga sih, belum kalau diizinkan masuk gitu. iya kalau buat yakinnya tuh belum 100% lah, Hmm. masih 50-50 gitu sih, masih rada ragu. Berarti nggak bisa bercermin dengan liga-liga di Eropa, bisa Liga Inggris kan juga sudah kembali, Liga Italia, Liga Jerman dan sebagainya gitu Kak. Kalau buat liga yang di luar negaranya juga dibilang udah ya nggak kayak di sini kayak gitu, udah Oke. nggak kayak di sini. Kalau di sini kayak setiap hari aja tuh masih up terus kayak gitu. Jadi rada was-was gitu pas denger mau dilanjut gitu kan. Tapi kan setidaknya itu bisa mengobati rasa rindu supporter sepak bola Indonesia gitu kan. Iya, sebenarnya sih kayak gitu. Kalau pengalaman ini Kak, pengalaman dari Kak Jesse sendiri selama mendukung Persija itu, apakah ada rasa was-was juga kalau misal bentrok itu ada?
Kalau rasa was-was pasti ada ya, Mas. Kayak iya kayak misalkan bentrok karena salah paham, itu pasti kayak langsung wah, langsung takut gitu kan. Aduh takut takut nyambert atau takut ngelempar-ngelempar terus kena kayak gitu kan. Cuman kalau di sini sih kayak kalau buat sekarang sih kayaknya supporter sih udah ini sih udah lumayan dewasa sih. Jadi mereka udah ngerti kayak misalkan ada yang berantem atau apa, udah gitu kan kayak dilerai atau udah terus baikan atau gimana. Kalau sekarang sih itu sih yang aku lihat ya, udah nggak anarkis banget kayak dulu, kayak gitu sih. Kalau buat rasa was-was pasti ada ya, kalau misalkan bentrok itu langsung deg-degan gitu kan. Oke. Ngomong-ngomong kalau langsung datang ke stadion itu paling jauh sampai mana, Kak? Kalau buat sekarang sih, aku paling jauh sih paling ke Pulau Seberang ya, kayak ke Sumatera gitu. Cuman kalau misalkan buat ke tempat-tempat lain tuh kan karena waktunya, itu kan harus berhari-hari juga ya. Misal apa nggak cukup sehari doang kayak gitu. Paling ke situ sih lebih ke waktunya belum ada. Kalau misalkan ada ya paling disempetin banget sih buat keluar gitu, kayak dukung di luar gitu. Oke. Kalau atmosfer pertandingan yang paling ditunggu itu, Kak. Setiap musimnya kan pasti ada pertandingan yang big match gitu istilahnya. Itu apa, Kak? Ya, pasti sih lawan rival ya. Iya. Pasti sih itu paling ditunggu-tunggu banget karena atmosfernya dapet, gregetnya dapet, kayak pengen banget menang lah pastinya kan setiap klub pasti pengen banget menang gitu. Yeah. Pokoknya beda aja gitu sama misalkan apa sih kayak pertandingan persahabatan gitu misalkan sesama malah gitu. Kecuali sama rival itu bener-bener paling pasti semuanya nggak mungkin aku doang. Siapa ini, Kak, rivalnya? Kalau boleh disebutin. Siapa ya? Seluruh supporter tanah air juga pasti sudah Semua tahu. orang pasti tahu. Iya. Semua pasti udah tahu. Yang jelas bukan Arema FC itu. Pasti. Enggak dong. Iya, Kita enggak. kita best friend. Harusnya semua supporter juga best friend gitu ya, Kak? Harusnya kalau buat impiannya pasti maunya pasti ya semua senang. Cuma yang namanya perlombaan, namanya juga pertandingan, pasti ada yang kalah, pasti ada yang menang. Terus ya udah main sendiri aja kayak gitu. Namanya pertandingan pasti ada kalah dan menang dan pasti ada yang gondok-gondokan, ada yang kesel-keselan, pasti ada. Kalau Kak, pemain favorit di Persija Jakarta, Kak, boleh saat ini ataupun juga pemain-pemain sebelumnya. Siapa, Kak? Kalau buat pemain favorit tuh pasti Bambang Pamungkas dong. Okay. Iya, baik banget, orangnya Legend baik gitu. banget. Terus juga legend. Pokoknya tuh kayak pasti semua Indonesia pasti udah tahu dia. Pasti udah tahu dia itu siapa. Pemain mana, orang mana, orangnya seperti apa, bentukannya seperti apa, pasti semua orang udah tahu. Dan pasti juga bukan aku doang, pasti banyak banget sih yang ngefans banget sama dia gitu. Berarti kemarin merasa kehilangan banget gitu ya, Kak, setelah Bambang Banget, aku Pamungkas nangis. pensiun gitu. Iya, udah sedih Posisinya banget. nonton langsung gitu, Kak, di stadion. Nonton langsung itu bener-bener sedih banget. Rasanya tuh kayak pengen lari ke tengah lapangan gitu kan. Jangan kayak gitu. Cuman pas tahu dia tetap ada di manajemen Persija, Yeah. tenang sih, tenang banget. Kayak udah tetap pokoknya ini tuh darah lu gitu. Okay. Udah lu nggak usah kemana-mana gitu. Kalau saat ini, Kak, pemain saat ini ada gak? Pemain luar kah? Kalau pemain saat ini Rico dong pastinya. Enggak, Wise, kalau pemain luar kurang ngikutin sih. Cuman kalau buat di sekarang itu buat yang lagi main tuh Abang Rico sih, Abang Rico. Si cepat gitu ya, Kak? Rico Simajuntak. Si cepat kilat. Iya banget. Gak ada capeknya itu orang beneran deh. Kalau ini, Kak, harapannya untuk Persija Jakarta di musim ini apakah tetap bisa bersaing seperti musim 2018 kemarin yang menjadi juara di Liga 1 2018? Kalau buat tetap bersaing pasti ya. Cuman kita lihat lagi kondisinya. Kalau buat harapannya pasti harus semakin paling terdepan. Gak boleh. Pokoknya harus tetap nomor 1. Terus juga menjadi juara-juara 11 kali, ya kan? Kita harus ngikutin tradisi.
pokoknya maju terus buat Persija. Kalau itu Kak, dari Jackmania sendiri atau apakah ada semacam perkumpulan atau pertemuan gitu Kak, rutin Kalau buat kan setiap setiap main gitu ya? setiap iya setiap main itu kan pasti kayak ada koridor masing-masing ya. Hmm. Kayak gitu kan setiap daerahnya. Itu pasti sih kayak ngumpul-ngumpul tuh pastilah nonton bareng gitu kan. Masa nonton sendiri terus kayak gitu. Oke. Seperti yang diketahui Persija Jakarta ini kan ada apa itu stadion baru gitu ya dibuat oleh Pemprov DKI Iya, Jakarta. di Ini JIS. bagaimana perasaannya gitu? Nggak lagi jadi tim musafir gitu Kak? Seneng banget lah. Pastinya seneng banget. Jadi biar nggak kemana-mana, tetap di situ. Jadi biasanya kan, biasanya sih yang aku dengar tuh kayak nggak punya stadion nih, kayak gitu kan. Pas denger oh Persija mau dibikinin stadion nih, Hmm. itu seneng banget, banget seneng banget. Pokoknya biar ya kita buktiin aja gitu. Enggak kok kita nggak bakalan jadi musafir lagi, kita udah punya kok sendiri kayak gitu kan. Biasanya kan ke daerah mana kan. Hmm. Biasanya kan komnya paling di Bantul ya. Iya, Di situ Solo, kan. Bantul. Iya, di situ. Kan lumayan tuh dari Jakarta ke Jawa Tengah kan jauh juga. Iya. Kasihan juga kan pemainnya gitu. Kalau untuk terakhir ini Kak, terakhir dari wawancara kali ini untuk harapannya untuk Liga 1 khususnya dan sepak bola Indonesia apa Kak? Harapannya lebih tertata lagi, Hmm. dan juga lebih profesional gitu ya. Jadwal atau apa tuh selalu mendadak atau gimana kan. Hmm. Itu tuh jadi supaya lebih tertata lagi lah pokoknya. Biar lebih maju gitu kan. Pasti semua orang juga pengennya tuh lebih maju gitu kan persepak bolaan Indonesia gitu. Kita tuh bisa lebih dilihat lagi gitu, bukan cuma di negara sendiri tapi di negara orang juga gitu. Kalau kita tuh fair play banget nih, kita nih udah bagus banget nih buat tataannya, terus juga kerapihannya. Kalau untuk para supporter nih di tanah air yang masih kayak anak kecil gitu istilahnya sedikit bentrok gitu Heeh, gimana Kak? heeh. Ya semoga yang dewasa dulu, yang Hmm. dewasa bisa mencontohkan yang baik dan lebih dewasa lagi ke yang di bawahnya, yang junior-junior. Nah nih Hmm. misalkan yang masih kecil-kecil, kayak misalkan masih SMP, masih SD, kayak gitu. Dan selalu menyebarkan virus positif. Jadi jangan kepancing buat emosinya, jangan kepancing buat menyulut buat provokatornya, provokasinya, jangan kayak gitu. Biasanya kan kalau anak tuh main ceplas-ceplos tanpa berpikir dulu kan Kak. Kalau bisa yang lebih dewasanya itu lebih mencontohkan yang lebih baik gitu supaya ya pasti maunya semua orang tuh damai-damai aja. Misalkan lagi match atau lagi liga persahabatan atau apa, misalkan ketemu rival atau apa ya supaya lebih dibimbing aja gitu buat yang kecil-kecilnya. Jadi biar lebih adem aja dan nontonnya juga enjoy gitu. Dapet suasananya tapi nggak mungkin dong dapet bonyoknya kayak gitu Kak. Terus ini ada kemungkinan untuk satu stadion dua supporter gitu bisa gak Kak untuk yang rival gitu ya? Kalau buat satu stadion harusnya bisa ya. Nah. Jadi biar kan aku bilang biar lebih dapet gregetnya. Kayak dulu pernah kan. Heeh. Terus cuman kebanyakan abis itu misalkan ada yang kalah pasti nggak terima Hmm. bentrok atau anarkis lah ibaratnya walaupun nggak bentrok sesama supporter gitu. Kayak misalkan supporternya sendiri yang nggak terima tapi nggak ada supporter rivalnya kayak gitu. Itu pengennya sih kayak mungkin untuk manajemen liganya itu lebih diperketat lagi. Biasanya kayak gitu tuh kurang penjagaan sih biasanya kayak gitu dan tergantung kok masing-masing orangnya juga ya. Kalau misalkan orangnya emang gampang tersulut ya harusnya ada yang lebih ngademin kayak gitu sih. Lebih ke lebih dewasa aja sih. Kalau misalkan udah dewasa pasti semuanya aman-aman aja gitu dan misalkan
liganya gitu memanage dengan benar, dan misalkan penjagaannya juga lebih diketatin lagi, itu pasti nggak bakalan sih ada bentrok-bentrok kayak gitu sih, Kak. Kalau buat denda, pasti ada denda kan, mau kayak gimana pun, kayak cuman ngelempar botol satu aja tuh udah kena denda, kayak gitu kan. Itu sebenarnya ketat kayak gitu, cuman kalau buat ke supporternya, kan kadang ada yang bisa lari tuh ke dalam tuh, kurang sih, kayaknya tuh belum ketat banget gitu. Harusnya tuh harus benar-benar ketat sih, jadi biar yang lain juga ngelihatnya juga enak, nyaman juga buat nonton, kayak misalkan buat di rivalnya gitu, misalkan kita ke rumahnya si rival itu juga harusnya lebih ketat. Kadang kan kayak misalkan kita supporternya aja nggak datang ke situ, cuman pemainnya doang yang ke situ aja, kadang pemainnya tuh kena gitu, pemainnya padahal yang bener-bener dijaganya juga udah ini banget kan, cuman karena emang kalah jumlah aja kayak gitu. Jadi lebih untuk supporternya lebih dewasa aja ya, udah gede, malu gitu kan sama kayak gitu. Oke, berarti kembali lagi ke kesadaran dari diri dan juga aturan yang lebih ketat lagi gitu ya, Kak? Iya. Oke, terima Iya. kasih Kak informasinya dari Kak Yesi Agita ini. Nanti kalau ada waktu luang kita sambung lagi, Kak. Terima kasih ya, Kak. Selamat siang. Iya, sama-sama. Siang. Baik, Tribuners, itu tadi merupakan obrolan singkat dengan seorang Jackmania wanita, yaitu Jack Angel, dengan Kak Yesi Agita. Nantikan Wow on Cam selanjutnya hanya di YouTube Tribun Wow. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.